Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Salsabila Paramita Palupi, nomor absen 35 dari kelas 10D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Singasari. Simak ya videonya. Langsung aja kita mulai. Jadi, Kerajaan Singasari itu apa sih? Nah, jadi Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan besar dan bersejarah bercorak Hindu-Buddha yang berkuasa di wilayah Jawa Timur. Kerajaan ini disebut bersejarah karena kerajaan ini bukan hanya sekedar kerajaan biasa, melainkan fondasi utama bagi sejarah besar bangsa Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada abad ke-12. Selanjutnya ada latar belakang berdirinya Kerajaan Singasari. Sejarah berdirinya Kerajaan Singasari tidak terlepas dari sosok Ken Arok. Awalnya, ia hanya dikisahkan sebagai anak seorang petani yang kemudian mengabdi kepada Tunggul Ametung, seorang aku di Tumapel. Nah, pada saat itu, Tumapel masih menjadi wilayah bawahan dari Kerajaan Kediri. Setelah mengabdi begitu lama kepada Tunggul Ametung, Ken Arok memiliki ambisi yang sangat besar, baik secara politik maupun pribadi. Ia ingin menikahi istri Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes. Untuk mewujudkan niatnya, ia memesan keris sakti kepada Empu Gandring. Nah, dengan keris tersebut, ia menyerang dan membunuh Tunggul Ametung. Setelah kematian Tunggul Ametung, Ken Arok berhasil mengambil alih posisi sebagai aku di Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Ia kemudian naik tahta dengan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi. Inilah yang menjadi titik awal berdirinya Kerajaan Singasari. Setelah ia naik tahta dan mendapat gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi, ada ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Kerajaan Kediri, mendorong Ken Arok untuk melepaskan diri. Ia mendapat dukungan dari golongan Brahmana yang saat itu sedang berselisih dengan Raja Kediri, Raja Kertajaya. Persekutuan ini bertujuan untuk menyerang pusat kekuasaan Kediri di Daha. Melalui pertempuran tersebut, Ken Arok berhasil meruntuhkan Kerajaan Kediri. Seluruh wilayah Kediri kemudian digabungkan ke dalam wilayah Tumapel. Seiring berjalannya waktu, wilayah kekuasaan yang besar ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singasari. Selanjutnya ada raja-raja yang pernah memimpin di Kerajaan Singasari. Yang pertama yaitu Ken Arok. Ken Arok adalah sosok kunci yang mendirikan Kerajaan Singasari. Ia mengawali kekuasaannya dengan merebut wilayah Tumapel setelah menyingkirkan penguasaannya saat itu yaitu Tunggul Ametung. Kekuatannya semakin besar setelah ia berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri. Meski sukses membangun kerajaan, Ken Arok tewas mengenaskan. Ia dibunuh oleh seseorang yang merupakan kaki tangan atau suruhan dari anak tirinya sendiri, yaitu Anusapati. Yang kedua yaitu Anusapati. Setelah kematian Ken Arok, tahta jatuh ke tangan Anusapati. Ia memerintah dalam waktu yang cukup panjang, yakni sekitar 21 tahun. Selama 2 dekade lebih memimpin, Anusapati dinilai kurang memberikan kemajuan bagi kerajaan. Hal ini disebabkan karena ia lebih banyak memusatkan perhatian pada hobi pribadinya yaitu menyabung ayam, daripada melakukan pembangunan fisik maupun politik. Masa hidupnya berakhir secara tragis. Sebagai bentuk balas dendam, ia tewas di tangan Tohjoyo. Yang ketiga yaitu Tohjoyo. Tohjoyo naik tahta di tengah situasi konflik yang masih memanas. Ia hanya memerintah dalam waktu yang sangat singkat. Singkatnya masa jabatan itu disebabkan oleh ketidakstabilan politik dan perlawanan dari pihak lain. Ia kalah dalam pertempuran besar melawan pasukan yang dipimpin oleh Ronggowuni. Meski sempat bertahan, ia akhirnya meninggal dunia akibat luka-luka parah yang didapatkan setelah peperangan tersebut. Yang keempat yaitu Ronggowuni. Ia bergelar Srijaya Wisnuwardana. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, ia didampingi oleh Mahesa Cempaka. Salah satu kontribusi besarnya adalah memerintahkan
pembangunan benteng pertahanan di wilayah Canggulor untuk memperkuat keamanan kerajaan. Setelah wafat, jasanya sangat dihargai hingga ia dicandikan di dua tempat berbeda sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Yang kelima yaitu Kertanegara. Kertanegara dikenal sebagai raja yang paling ambisius sekaligus raja terakhir dalam sejarah Singasari. Ia memiliki cita-cita yang luar biasa, yakni menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah Panji Singasari. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, pada tahun 1275 Masehi, ia meluncurkan ekspedisi Pamalayu dengan tujuan memperluas pengaruh kekuasaannya keluar Pulau Jawa. Namanya tetap turun hingga kini melalui bukti-bukti sejarah seperti Candi Jawi, Candi Singasari, serta Arca Joko Dolok yang berada di Surabaya sebagai simbol penghormatan atas keberadaannya. Selanjutnya ada masa kejayaan Kerajaan Singasari. Masa kejayaan Kerajaan Singasari terjadi di bawah pimpinan Raja Kertanegara. Aspek yang pertama yaitu ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi terletak di Sungai Berantas yang subur dan menjadikannya pertanian maju. Sungai Berantas ini menyediakan irigasi stabil dan tanah vulkanik yang subur, sehingga Singasari mampu menghasilkan surplus beras dalam jumlah besar sebagai komoditas perdagangan utama. Yang kedua, menguasai jalur perdagangan strategis dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Singasari menjadi kekuatan maritim yang mengontrol lalu lintas kapal di titik tengah Nusantara, menghubungkan rempah-rempah dari timur dengan barang mewah dari barat. Yang ketiga, perekonomian maju karena kegiatan ekonomi yang lancar dan ramai. Stabilitas politik ini membuat pelabuhan internasional selalu ramai pedagang asing, meningkatkan pendapatan kerajaan melalui pajak dan retribusi perdagangan. Aspek yang kedua yaitu sosial budaya. Yang pertama, kehidupan sosial harmonis dengan kuatnya sinkretisme agama Hindu dan Buddha. Melalui konsep Siwa Buddha, Raja Kertanegara menyatukan dua ajaran besar ini demi mencegah perpecahan. Hasilnya, rakyat hidup rukun berdampingan dalam satu sistem kepercayaan yang terpadu. Yang kedua, kesenian, arsitektur, dan sastra berkembang pesat. Masa ini melahirkan mahakarya arsitektur seperti Candi Singasari dan seni pahat halus. Tradisi sastra juga turut kuat, melekatkan dasar bagi perkembangan sastra Jawa kuno. Yang ketiga ada aspek politik dan pemerintahan. Yang pertama, terjadi penataan di lingkungan pejabat. Raja Kertanegara melakukan reformasi birokrasi dengan mengganti pejabat tua yang pasif dengan tenaga muda yang energik dan setia pada visi persatuan Nusantara agar pemerintahan lebih solid dan lebih teratur. Yang kedua, terbentuk badan-badan pelaksana dengan mengangkat tim penasihat. Sistem pemerintahan menjadi lebih terorganisir melalui pembagian tugas yang jelas di mana raja dibantu oleh badan pelaksana khusus dan dewa penasihat yang ahli di bidangnya. Yang ketiga, menjalin hubungan dengan kerajaan lain yang ada di luar Kepulauan Indonesia. Singasari aktif menjalankan diplomasi internasional untuk memperkuat posisi tawar, terutama dalam membangun kekuatan bersama guna menghadapi ancaman ekspansi Kekaisaran Mongol. Yang keempat, adanya visi yang digagaskan oleh Kertanegara yaitu Cakrawala Mandala Dwipantara. Visi ambisius ini bertujuan menyatukan seluruh wilayah Kepulauan Nusantara di bawah pengaruh Singasari sebagai benteng pertahanan kolektif melawan pengaruh asing. Yang kelima, dengan mengirimkan ekspedisi Pamalayu untuk menguasai Sriwijaya dan menjalin kerjasama dengan penguasa Melayu. Misi diplomasi militer ke Sumatera ini bertujuan merangkul kerajaan-kerajaan Melayu sebagai sekutu Singasari sekaligus membendung dominasi kerajaan Sriwijaya. Yang terakhir, militer yang sangat kuat hingga mampu mengirim angkatannya keluar Pulau Jawa. Singasari memiliki angkatan perang yang sangat disiplin dan kuat secara logistik, terbukti dari keberhasilan mengirim ribuan pasukan menyeberangi lautan menuju Sumatera dan Bali. Selanjutnya ada masa keruntuhan kerajaan Singasari. Nah, meskipun Singasari sedang berada di puncak kejayaannya, kebijakan luar negeri Raja Kertanegara memicu ancaman besar dari luar, yaitu Kekaisaran Mongol di bawah pimpinan Kaisar Kubilai Khan.
tuntutan tunduk kepada Mongol, Kaisar Kubilai Khan mengirimkan utusan ke Singasari dengan tuntutan agar Kertanegara mengakui kedaulatan Mongol di Tiongkok dan menyerahkan diri sebagai negara bawahan. Alih-alih tunduk, Kertanegara memberikan respon yang sangat keras. Beliau melukai wajah utusan Mongol tersebut sebagai bentuk penolakan tegas terhadap penghinaan kedaulatan Singasari. Tindakan Kertanegara memicu kemarahan besar di pihak Mongol. Kaisar Kubilai Khan kemudian mempersiapkan armada besar untuk menyerang Singasari pada tahun 1292 Masehi sebagai pembalasan atas perlakuan terhadap utusannya. Selain itu, di saat ancaman dari luar negeri mendekat, Singasari justru dihantam dari dalam oleh pemberontakan domestik yang mematikan. Jayakatwang, raja dari kerajaan Kediri, yang saat itu merupakan wilayah bawahan Singasari, melakukan pemberontakan untuk merebut kekuasaan dan membalas dendam sejarah terhadap Singasari. Dalam melancarkan aksinya, Jayakatwang dibantu oleh Arya Wiraraja, Bupati Sumenep yang saat itu sedang memiliki hubungan kurang baik dengan Kertanegara. Arya Wiraraja memberikan saran strategis mengenai celah keamanan di Istana Singasari. Pemberontakan dilakukan pada bulan Juni 1292. Serangan ini dilakukan secara mendadak saat pasukan utama Singasari sedang berada di luar Pulau Jawa. Akibat serangan yang tak terduga ini, pertahanan istana lumpuh, banyak pejabat istana yang gugur, dan puncaknya, Raja Kertanegara tewas di tangan pasukan Jayakatwang. Kejadian ini menandai runtuhnya kekuasaan kerajaan Singasari secara resmi. Selanjutnya ada peninggalan-peninggalan dari kerajaan Singasari. Yang pertama yaitu Candi Singasari. Candi ini berfungsi sebagai tempat pendarmaan atau penghormatan terakhir bagi raja terakhir kerajaan Singasari, yaitu Raja Kertanegara. Arsitekturnya mencerminkan kemegahan puncak kerajaan sebelum keruntuhannya. Yang kedua yaitu Candi Sumberawan. Candi ini merupakan satu-satunya peninggalan berbentuk stupa di Jawa Timur. Pada masanya, candi ini digunakan sebagai tempat ibadah bagi umat Buddha, menunjukkan keragaman religi di Singasari. Yang ketiga yaitu Candi Jago. Candi ini dibangun sebagai tempat pendarmaan untuk Raja Singasari keempat yaitu Raja Ranggawuni. Struktur candi ini memiliki relief yang sangat kaya akan nilai cerita dan sejarah. Yang keempat yaitu Arca Dwarapala. Patung raksasa ini berfungsi sebagai penjaga gerbang suci dalam tradisi Hindu-Buddha di Nusantara. Keberadaannya melambangkan kewaspadaan dan sebagai pelindung tempat suci dari energi negatif. Yang kelima yaitu Prasasti Singasari. Prasasti ini dibuat untuk mengenang pembangunan sebuah candi pemakaman. Hal yang menarik adalah pembangunan tersebut dilaksanakan atas perintah dari Mahapati Gajah Mada yang menunjukkan hubungan sejarah antar zaman. Yang keenam ada Arca Kendedes. Arca ini menggambarkan seorang wanita yang sedang bersila di atas teratai. Patung ini melambangkan kebijaksanaan tinggi dan sering dikaitkan dengan Kendedes karena ditemukan di reruntuhan Candi Singasari. Yang ketujuh yaitu Prasasti Wurare. Sebuah prasasti yang isinya memperingati peristiwa penobatan Arca Mahaksobaya. Penobatan ini dilakukan di sebuah tempat bernama Wurare, sehingga prasasti ini dikenal sebagai nama Prasasti Wurare. Yang terakhir atau yang ke-8 yaitu Arca Jokodolo. Arca ini merupakan wujud penghormatan serta perlambang dari sosok Raja Kertanegara. Patung ini menggambarkan karakter raja yang bijaksana serta sangat taat dalam menjalankan ajaran agamanya. Selanjutnya ini dia sumber-sumber yang saya gunakan untuk mencari materi mengenai kerajaan Singasari. Sekian presentasi dari saya mengenai kerajaan Singasari. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau perbuatan, dan terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.